Hasan jualan tomat, jualnya di Simpang Keramat. Kalau Bapak Ibu umat Nabi Muhammad, jawablah salam, biar selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mandum asal surga. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal inqisami bihablillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi murtada, amma ba'du. All praise be to Allah, love other king of the king, him only worship, him only be our prayers. Salawat and salam be for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah, the unmandatory brotherhood of our reasonable Jewish predicate. Sejarah kita mengenang tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam, yang berlambangkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil membawa umatnya dari alam kebodohan sampai alam penuh ilmu pengetahuan, dari alam naik kuda sampai alam naik Honda, dari alam naik unta sampai alam naik Avanza. Betul? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat derajat kaum Hawa. Menyuarakan kaum Hawa cuma mampu berkiprah di dapur dan di kasur dan di sumur. Maka Rasulullah wajib kita jadikan sebagai contoh teladan bagi kita semua. Dalam sebuah riwayatnya punya, pernah pada suatu hari malaikat Jibril turun ke bumi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah membacakan salam kepadamu dan juga berfirman, apakah engkau suka jika pasir-pasir Mekah Allah jadikan sebagai emas untukmu dan akan selalu bersamamu kemanapun engkau pergi?" Seketika Rasulullah menjawab, "Tidak ya Tuhanku, saya lebih suka lapar sehari dan kenyang sehari. Ketika saya lapar, saya dapat merendahkan diri dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Dan ketika saya kenyang, saya dapat memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Allah." Sungguh ibu bapak sekalian, itu merupakan suatu keputusan yang sangat bijak. Andai kata masih ada pemimpin Aceh seperti ini, insya Allah Aceh akan kembali ke masa kejayaannya. Ketika kita berjalan-jalan
rasanya bak mimpi siang bolong. Nabi Muhammad adalah presiden dari seluruh presiden, raja dari seluruh raja, bahkan seorang penguasa yang SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, beliau tidak memiliki istana, tidak diberikan rumah dinas, dan beliau tidak kenal dengan namanya kendaraan dinas. Inilah sosok pemimpin yang perlu kita jadikan pemimpin Aceh di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni orang-orang yang harap bertemu dengan Allah dan hari akhirat, serta berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, paling penghormatan saya kepada Bapak Gesi, kepada Tunku Ibu, dan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Segala bentuk siklet dua prak kata-kata nasihat Jelubah kila long lapang mu'ah berayut-rayut tanua. Karena yang nang digedor nebak malamnya kanlah sidra Tunku Mulyadi dan kanlah sidra Tunku Yusrikuki, melainkan sidra Tunku Muhammad Al-Walid Al-Zad, sidra anak bayi yang mantap hisap ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semenjak terjadinya peristiwa tsunami di Aceh, Islam di serama mukanya terasa terusik dengan kemunculan ajaran-ajaran lain, aliran sesat di mana-mana, dari kota sampai ke pelosok desa. Ada yang bawa aliran Injil, ada yang bawa aliran Abraham. Gereja tumbuh hampir di mana-mana. Menyatakan orang yang dipegat dube-dube ruwak, jinakan dipegat dube-dube gajah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak cukup dengan aliran sesat, jinakan dipegat mengulang aliran S2 alias sabu-sabu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Orang itu tak ubah seperti kelakuan orang Yahudi yang ingin menghancurkan generasi-generasi Islam di seluruh dunia. Yahudi dibuka syaratan sabari mudawam. Yahudi dibuka syaratan sabari mudawam. Darah agamanya dibunuh Aceh, batu katanya dengan narkoba. Pemuda kata harapan Nangro, belala dengan budaya luar. Menyuri rata jurang sama gampang digedawang. Menyuri rata jurang sama gampang digedawang. Darah agamanya dibunuh Aceh, batu katanya dengan narkoba. Pemuda kata harapan Nangro, belala dengan budaya luar. Kami ada, kami udah nombor enggak?
muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Islam adalah nama dari sebuah agama, sedangkan Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babutala agama-agama lain di atas muka bumi. Babutala aliran-aliran lain di atas muka bumi. Dengan guna itu hanya lain agama yang diridhai oleh Allah selain agama Islam. Jadi nak betul, nanti pendapat mengonak akan di agama Islam. Jadi tak betul. Duit emang perlu, tapi daripada agama. Duit emang perlu, tapi daripada akidah. Duit emang sangat perlu, tapi daripada iman. Alah, kau kan mau tengok video jangan ini. Siapa sih yang tidak perlu duit? Semua orang tua kupeng. Hai duit. Mabuk duit. Semua orang mikirin duit. Siang dan malam mencari duit. Mau pacaran pakai duit, mau ke kubur pakai, mau belajar pakai, mau ke surga pakai. Apa? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah yaitu agama Islam. Dalam agama Islam, orang tua wajib memberi ilmu kepada anaknya karena ilmu sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Ilmu adalah ibarat lampu yang menerangkan gelapnya malam, dan ilmu merupakan modal kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Dengan adanya ilmu, cita-cita kita akan mudah terwujud. Dengan adanya ilmu, kita akan menjadi seorang pemimpin yang terhormat. Bahkan dengan adanya ilmu agama, kita akan menjadi seorang ulama yang dirahmati Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam bukan hanya diwajibkan menuntut ilmu dunia saja, tapi utamakanlah ilmu akhirat, yaitu ilmu agama. Ilmu agama adalah merupakan benteng kebahagiaan di dunia. Kalau kita banyak menuntut ilmu agama, hidup kita akan dipenuhi oleh iman. Karena untuk menjadi manusia yang baik dan taat kepada Allah, menurut ulama ada 3. Yang pertama iman. Dengan kuatnya iman, kita akan memiliki fondasi yang kokoh. Yang kedua ibadah untuk realisasi, dan yang ketiga ilmu sebagai koreksi. Kalau iman sudah menyatu dengan jiwa kita, kalau ibadah sudah menyatu dengan diri kita, bahkan kalau semua ilmu kita dapatkan, insya Allah kita akan jauh dari godaan syaitan. Kalaupun ada yang tergoda tidak melaksanakan ibadah salat, itu namanya teman syaitan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Betul. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Betul. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam. Tabu. Begitulah pepatah mengatakan.
kebaikan. Karena ilmu pula lah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan pada wahyu yang pertama, dan kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sulit mendapatkan ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan pentingnya ilmu bagi kehidupan umat manusia, karena ilmulah akan tinggi derajatnya di sisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ke beberapa tingkat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, anak adalah harta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata singa si anak lo tak peduli ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah singa si anak akan merupak kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Tapi sebaliknya, andai kata singa si anak hanya diberi ilmu agama, membaca, sungguh orang tuanya sudah menciptakan malapetaka bagi anaknya juga baginya sendiri. Bahkan lagi dan mudah, menurut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yunashiranihi ayyuhawidanihi aw majisarihi. Setiap anak yang lahir berdasarkan fitrah, maka ibu bapanya yang menasranikannya, memajukannya atau meyahudikannya. Anak jangan terlalu dekat sama geng-geng online. Ini bisa bahaya, bunda. Lebih bahaya dari seekor buaya. Anak jangan terlalu dekat sama pemabal. Anak jangan terlalu dekat sama 7 manusia harimau. Nanti si anak pun ikut-ikutan jadi harimau.
manusia kemarin kok amalnya lain. Cuma jago dadong, sayang mendatang di ayah kopi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kembali kita berbicara tentang ilmu. Pentingnya ilmu bagi kehidupan umat manusia. Karena ilmu kita akan mendapat kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab Tasawuf. Man arada dunya alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mendaki kebahagiaan di dunia, maka mestilah dia menuntut ilmu dunia. Wa man arada al-akhirata alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka mestilah dia menuntut ilmu akhirat. Wa man arada al-ma'afa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang tidak mencintai ilmu agama, maka yang menghendaki keduanya, maka mestilah dia menuntut ilmu keduanya. Man la yuhibbul fala khaira fi. Dan barang siapa yang tidak mencintai ilmu agama, maka tak ada kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita seorang sarjana, tapi tidak bisa baca Al-Quran. Rugi. Kita bisa ilmu kedokteran, tapi Al-Quran tak bisa dibaca. Rugi. Kita seorang tentara, tapi tak bisa baca Al-Quran. Rugi. Rugi di akhirat. Buktikan cintamu kepada Rasulullah dengan menaati ajarannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bunda, nah sayang nege anu, Mia sayang nege anu, dipuji Allah dari perubahan globalisasi. Karena di tengah alam globalisasi yang diselimuti ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata telah mengantarkan umat manusia memasuki era globalisasi. Hidup nampak lebih indah, di mana generasi sekarang mau pacaran tanpa surat-suratan karena sudah ada yang namanya handphone. Betul? Di mana orang tua zaman dulu mengatakan, mana tuh di Arab Saudi. Hari ini, detik ini juga bisa kita dengar. Ini semua akibat kemajuan zaman. Dan perubahan globalisasi. Perubahan globalisasi adalah punya orang yang antara di magun di cilok tengok, punya jino tinggal di cilok cok. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terjadinya perubahan umum, banyak generasi Islam yang kehilangan akidah. Dengan sekali tekan tombol, ribuan dan jutaan anak manusia menjadi korban teknologi. Akhirnya, jadilah krisis moral dan akhlak. Inilah harapan musuh besar
Allah dalam Al-Quran. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang padamu, hai Muhammad, sebelum kamu mengikuti agama mereka. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan heran ya, setiap ada perubahan globalisasi pasti akan membawa yang negatif. Akibat rendahnya pengetahuan tentang agama, salah satunya adalah rendahnya iman. Di mana remaja-remaja sekarang pergaulan bebas, bergaya ala Eropa, pacaran kebablasan, tidak peduli kiri kanan. Yang penting pacarannya asal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aurat terbuka, terlihat indah ke belakang, yang akhirnya nampaklah kepada pergaulan bebas. Pacaran ala syaitan, peluk-pelukan di atas kereta, curik-curikan, cium-ciuman luar biasa. Sungguh terlalu. Beli cendol tanpa kelapa, anak digendong tanpa bapak. Ini bisa bahaya, Neng. Neng, ayo kita pacar-pacaran. Neng, ayo kita senggol-senggolan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terjadilah perubahan globalisasi. Banyak generasi Islam yang kehilangan moral dan akhlak. Yang tua lalai dengan film-film porno, yang ABG pun tak mau kalah dengan orang dewasa. Ini semua di bawah perubahan globalisasi. Yang tanda gerak A, yang agam mana-mana, yang dipugatro lagi RBT. Dunia dinoga agen, dunia dinoga agen, anu jalan yang garude, tahu iman mengacukan le, dipun gadro lagi RBT, gadua senang bukan le, datang di badan le, datang di badan le. Anu agam bisa mau macam lain lagi. Dua tumpuk ni kapan tebro pengubah urep. Anu dara bisa mau cara lain lagi. Bangun minggu tahu jalan kalangnya surat. Anu agam bisa mau macam lain lagi. Nah yang repot ladang dipangkat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Bunda nasayang neke anu, liu anu berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu suatu keputusan bagi setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Sebagaimana sesuatu yang harus dilakukan beriringan pengetahuan dan penyembahan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ibu adalah sosok wanita yang paling mulia hatinya. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Dia
bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Perjuangan ibu terhadap si buah hati, hidup antara mati. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyakiti hatinya. Kita jangan pernah menghancurkan keinginannya untuk menjadikan kita anak yang soleh. Bahkan janganlah pernah menyakiti dirinya. Walau dengan ucapan kata-kata, bila semua terjadi, sungguh anak itu akan celaka. Ridhanya Allah karena ridhanya orang tua, murkanya Allah karena murkanya orang tua. Tanaman ditenggelamkan dalam banjir, itu akibat murka kepada kedua orang tuanya. Antama sahabat Nabi yang soleh tetapi sulit ketika keluar rohnya, ketika hendak meninggal, itu akibat murka kepada kedua orang tua. Mari undang bersama bahtera menjadi batu, itu akibat murka kepada kedua orang tuanya. Banyak catatan sejarah telah memberi iktibar kepada kita semua. Maka tak ada kebahagiaan di dunia sampai akhirat tanpa ridhanya orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, dia meragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada
salah. Tolong dibuang saja.